Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol atau TCP dan UDP. TCP ini adalah sama istilah TCP yang digunakan dalam TCP/IP model yang kita bandingkan pada sebelumnya. Protokol di layer 4 ini terbagi menjadi dua, TCP atau UDP. Karena TCP dan UDP ini diciptakan untuk memiliki fungsionalitas yang berbeda. Yang pertama, TCP itu dia lebih ke connection oriented. Kalau UDP, dia connectionless. Seperti yang tertulis di tabel ini, TCP itu digunakan ketika aplikasi ingin mengirimkan data dan data tersebut harus diterima secara utuh. Mereka memerlukan koneksi yang reliable, karena itu diciptakanlah TCP untuk koneksi yang reliable. TCP ini rada-rada cerewet lah bisa dibilang. Sedangkan kalau UDP itu untuk transmisi yang cepat. Kebanyakan digunakan untuk aplikasi yang real time seperti streaming, itu biasa menggunakan UDP, atau misalnya untuk percakapan melalui internet atau voice over IP, itu juga menggunakan UDP. TCP sendiri itu bersifat connection oriented, artinya dia ketika dia ingin memulai transaksi data, dia akan menyapa dulu lawan bicaranya. Jadi, dia akan melakukan yang namanya three-way handshake. Nah, three-way handshake itu kira-kira seperti ini. Misalnya ada sebuah komputer A ingin berbicara ke komputer B, ingin mengirimkan data ke komputer B, dan aplikasi yang ingin mengirim data tersebut dari komputer A menggunakan TCP, maka A akan menginisiasi koneksi ke B menggunakan TCP SYN. Oke, ini kayak halo gitu. A-nya say hi ke B, dan B akan membalas, halo juga, ayo kita ngobrol, gue available kok. Terus hanya juga mengirimkan balasan setuju, acknowledgement. Nah, setelah terjadi proses 3 kali handshake ini atau yang disebut dengan three-way handshake, barulah sesi dari transmisi data itu berlangsung. Dan untuk setiap paket yang dikirimkan oleh A, ini lanjutannya ya ceritanya. Untuk setiap paket yang dikirim oleh A, itu memiliki yang namanya sequence number, jadi ada angkanya, ada nomor urutnya. Kira-kira seperti itu. Nih, misalnya ini nomor 2, nomor 3. A misalnya mau kirim 10 suratnya, 10 surat. Ketika B menerima surat dari A dengan nomor urut pertama, B akan ngasih tahu, surat lu yang nomor 1 itu udah diterima, udah gua terima. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Suatu ketika misalnya di sini di transmisi nomor 7 gitu misalnya, 7, terus 8, B2 sama 3 terima, oke, kasih tahu, dan seterusnya, toto 6 gitu, toto 8, 9. Di sini B akan stop dulu. Entar. Ini ada yang hilang nih. Nomor 7 mana? Nah, nomor 7 dia akan tanya, gua nggak terima, gua nggak terima paket lu yang nomor 7, bisa lu kirimin balik nggak? Ketika A nerima itu, A akan mengirim ulang nih si paket dengan nomor 7 ini. Nah, itu yang membuat si TCP ini menjadi sebuah protokol yang reliable. Karena dia bisa meretransmit atau mengirim ulang paket yang hilang atau paket yang lost di dalam transmisi. Dan juga karena dia begitu reliable, jadi dia punya informasi yang banyak mengenai paket tersebut sehingga menjadikan headernya menjadi besar. Di sini kita bisa lihat ada 20 byte header saja, belum termasuk datanya, untuk setiap paket yang dikirim. Oh ya, ada juga yang namanya TCP windowing. Jadi setiap kali paket yang dikirim, kan tadi di acknowledge sama si B. Kalau A ngelihat B bisa terima, di sini dia berhasil menerima 1 paket nih. Coba gua dobelin kirimnya biar lebih cepat. Dia akan kirim 2 sama 3. Sekaligus, jadi 2 kali lipat gitu. Kalau B berhasil menerima juga, dengan cara dia meng-acknowledge paket dengan nomor urut 2 dan 3, si A ini akan ngedobelin lagi, jadi dia akan ngirim yang selanjutnya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai pada satu titik ketika A ngirim misalnya 4, 5, 6, 7,
A cuma terima 4, 5, dan 6. B cuma terima 4, 5, dan 6. 7-nya nggak diterima. Berarti si A jadi ngerti nih, oh batasnya B cuma bisa terima 3 sekali kirim. Nah, itu yang disebut dengan TCP windowing. Dengan gitu, si A akan nge-adjust lagi. Oke, gua nurunin lagi. Yang dilakukan adalah, tadi kan kirim 4. Sekarang dia bagi 2. Bagi 2, jadi kirim 2 lagi. Jadi 7 sama 8. 7 kan di retransmit lah ya. Tadi ya, 7 sama 8 dikirim. Set. Dan seterusnya. Sampai itunya paket yang dikirim sudah selesai atau paketnya udah dikirim semua. Nah, bandingkan dengan misalnya di sini UDP, dia itu sifatnya connectionless. Jadi rada-rada ya kurang sopan lah gitu. Mau ngirim ya udah kirim aja, nggak pakai nyapa-nyapa dulu gitu. Nah, dia tidak mempertahankan sebuah sesi gitu. Jadi bukan tidak mempertahankan sebuah sesi. Maksudnya ketika dia mau ngirim, ya udah nggak ada proses three-way handshake gitu. Karena itu dia bisa lebih cepat. Dan kekurangannya adalah jadinya unreliable atau best effort. Kalau misalnya ada paket yang hilang di tengah-tengah, ya udah nggak bakal dikirim ulang. Makanya disebut unreliable. Tapi karena ini didesain untuk kecepatan, jadi ya udah memang begitu sifatnya. Dan kalau kita lihat di sini, headernya hanya 8 byte, beda 12 byte malah daripada si TCP untuk per paketnya. Jadi memang ini didesain untuk kecepatan. Ya, contohnya misalnya untuk aplikasi voice over IP, seperti suara yang kalian dengar sekarang dari video ini, itu umumnya streaming video atau streaming audio menggunakan protokol UDP. Lucu sih sebenarnya kalau misalnya setiap paket UDP itu kalian kasih nomor urut. Misalnya ketika saya ngomong sapi, tiba-tiba kirim. Kalau di retransmit seperti TCP, UDP ini akan aneh. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, terus 3-nya hilang, 4-nya nyampe duluan. 1, 2, saib jadinya. Ayo. Ya kira-kira kayak gitulah gambarannya. Jadi kurang cocok untuk UDP kalau dia menggunakan retransmit. Nah, kalau kalian mau lihat, headernya itu terdiri dari seperti ini, seperti gambar ini. Yang di sebelah kiri atas ini ada TCP header. Ini dalam ukuran 4 byte. Kalau kalian lihat 0 sampai 31 ini bit. Jadi 1 byte, kembali lagi 8 bit, sama dengan 8 bit. 4 byte berarti ada 32 bit. Karena dimulai dari 0, jadi angka terakhir di sini adalah 31. 0-nya dihitung. Oke, nggak mulai dari 1. Oke, clear ya. Nah, di sini ada source port, ada destination port. Perhatikan source port itu dan destination port sama-sama besarnya 16 bit. Oke. Nah, kalau 16 bit, angka maksimal yang dicapai atau jumlah maksimal yang bisa didapat dari 16 bit adalah 65535. Atau kalau mau disebut jumlahnya ada 65.536 port yang tersedia. Kenapa? Karena field port ini cuma 16 bit. Gitu. Nah, ada juga sequence number di sini. Ada juga acknowledgement number yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ada juga flag-flag yang lain di sini. Oke, flag yang tadi saya bahas, ACK, ada SYN di sini, ada FIN kalau udah selesai transmisinya. Oke, ada juga window size dan checksum. Ini optional, dan ini datanya. Selanjutnya di sebelah kanan atas ini ada header UDP. Kalau kalian lihat lebih ramping, lebih ringkes dibanding dengan TCP yang dia 20 byte. UDP hanya 8 byte. Sama, di sini yang penting adalah source port dan destination port. Habis itu UDP length dan checksum. Udah, selesai. Setelah itu turun ke layer 3, ditambahin lagi dah tuh semua ini, atau ini, tergantung pakai protokol yang mana, ditambahkan dengan IP header. Nah, IP header ini ada macam-macam. Nah, di sini ada version, IP version 4 atau IP version 6,
ada type of service, total length, identification, bla bla bla. Nah, yang mau saya highlight di sini ada di sini nih. Ada yang namanya time to live, serta source address sama destination address. Yang mau saya bahas di sini adalah time to live, TTL atau sebutannya. Nah, TTL ini adalah sebuah angka yang maksimumnya adalah 255. Ini sama juga, ini 0 sampai 31 bit. Jadi kalau ini seperempatnya berarti ini cuma 8 bit. Oke, 8 bit. Angka maksimal yang bisa di-generate dari 8 bit adalah 256, dihitung mulai dari 0, jadi maksimumnya adalah 255. Nah, si TTL ini adalah loop prevention mechanism yang built-in di IP header. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Setiap paket yang akan dikirim memiliki header IP. Nah, di dalam IP header tersebut ada field TTL. TTL ini akan berisikan sebuah angka. Sebenarnya tidak selalu 255 karena kembali lagi semuanya tergantung dari operating system yang mengirimkan paket tersebut. Kebetulan kalau di Cisco iOS dia menggunakan angka maksimum, which is 255. Kalau di Windows atau di Linux mungkin angkanya akan berbeda. Setiap kali paket ini akan dikirim, angka ini akan dikurangi 1. Jadi, ini akan menjadi 254 dan akan dikirim ke perangkat selanjutnya. Oke? Nah, ketika ini dikirim terus-menerus, tiba-tiba dalam perjalanannya, dia kembali nih ke tempat si pengirim nih. Ini kan berkurang terus nih, 253, 252, 251, dan seterusnya muter terus sampai pada satu titik dikurangin terus angka tersebut menjadi, misalnya di sini 1, ketika dikirim akan berubah menjadi 0. Nah, ketika sudah 0, paket tersebut akan di drop. Kenapa? Karena TTL-nya sudah 0. Waktu dia hidup sudah habis. Kira-kira seperti itu. Jadi paket tersebut di drop sehingga paket tersebut nggak melulu muter-muter di link ini, nggak memenuhi link ini, nggak bakal ada terus gitu. Kalau ada terus kan lama-lama jadi penuh nih. Itulah gunanya si time to live ini sebagai loop prevention mechanism. Nah, selanjutnya ada IP address. IP address di sini adalah alamat yang disematkan kepada layer 3 atau pada IP header. Formatnya bisa berupa desimal, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh IP address. Dan setiap octet, kita sebutnya octet di sini, untuk satu grup angka, di sini ada 4 grup angka atau 4 octet, itu range-nya antara 0 sampai 255. 255 lagi. Deja vu. Ada hubungannya sama ini? Ada, tapi ya nggak benar-benar berhubungan sih. Hubungan yang sama adalah ini sama-sama 8 bit. Oke, jadi kalau di total 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 32. Panjang dari si header ini 32 bit total ya. Untuk sebuah IP address. Total memiliki panjang 32 bit. Dengan masing-masing octet itu memiliki range antara 0 sampai 255. Jadi kadang saya suka kesel tuh kalau nonton film detektif-detektifan tuh, CSI lah atau NCIS lah atau apalah itu, yang kalau misalnya sok-sokan hacking gitu ya, terus ngedisplay IP address angkanya ngelebihin segini itu, aduh saya suka kesel sendiri. Kalau bahasa kerennya trigger.
nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai IP address. Lebih detail, lebih kita bedah lagi lebih dalam, biar lebih kenal. Karena ini adalah hal yang sangat penting berkaitan dengan network. Ketika kalian ingin menguasai networking, ini adalah satu hal yang mesti kalian bisa. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.